Baik, eh, pada kesempatan hari ini eh, saya menggantikan perkuliahan untuk pekan depan di pekan ketiga hari Senin dan Kamis untuk mata kuliah perangkat lunak teknik sipil. Eh, untuk yang pertemuan kali ini kita akan tutorial, oleh karena itu untuk melaksanakan perkuliahan secara normal gitu ya, saya jadi merekam tutorial untuk penggunaan software Hekras. Eh, Oleh karena itu, mahasiswa sekalian, bagi yang belum menginstal software Hekra, silahkan dipersiapkan. Dan bagi yang sudah, silahkan untuk menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Dari tutorial ini, kita akan bisa belajar bagaimana kita menggunakan data yang kita siapkan untuk kemudian dilakukan atau untuk kemudian diproses menjadi model satu dimensi Hekras maupun dua dimensi Hekras. Eh, Saya juga akan share screen sedikit terkait dengan pertemuan ketiga. Ya, bisa dilihat di pertemuan kali ini kita akan membahas Hekra satu dimensi dan dua dimensi. Dan di perkuliahan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang hydraulic and coastal modeling. Jadi di kuliah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana banjir itu dimodelkan dan dalam konteks apa kita menggunakan model satu dimensi dan dua dimensi. Dan di coastal modeling kita juga sudah membahas bagaimana kita memodelkan sedimentasi yang ada di belakang bangunan pemecah gelombang dan terkait dengan bagaimana gelombang itu dapat dimodelkan sehingga pada saat kita merencanakan suatu pelabuhan kita bisa mendapatkan gelombang yang di belakang dari struktur suatu struktur pelabuhan. Jadi dua software atau dua topik dari software yang akan kita gunakan, HECRAS dan Delta3D, yaitu terkait dengan hydraulic modeling atau model hidrolika dan juga model eh, pantai, coastal modeling. Ya, di sini itu merupakan pertemuan ketiga yang saya rekam memang, dan harapannya mahasiswa, teman-teman sekalian bisa tetap mengikuti perkuliahan ini secara seksama, secara serius, dan juga bisa menyelesaikan tugas yang nanti akan saya berikan setelah ini. Nanti akan saya tampilkan atau saya tunjukkan atau saya share melalui LMS untuk penugasannya. Pertemuan ketiga tanggal 9 Maret yaitu tutorial dan project. Untuk tutorial ini akan saya berikan melalui rekaman ini. Sebelum itu juga silahkan untuk mengunduh data yang sudah disiapkan untuk melakukan pemodelan dengan Hekras. Datanya sudah tersedia di Google Drive yang linknya ada di slide berikut. Ya. Silakan juga install model Hackrasnya apabila belum menyelesaikan atau belum selesai melakukan instalasi. Baik, apabila teman-teman membuka link yang ada di sini, maka teman-teman akan melihat tiga data ini, yaitu data input flow conditions, di mana nanti ini akan kita gunakan untuk menginputkan data hidrologi. Pada umumnya nanti teman-teman sebenarnya kalau semisal teman-teman memulai dari awal, biasanya pemodelan atau data hidrologi ini bisa didapatkan dari hasil pemodelan pemodelan hidrologi menggunakan hack HMS atau melakukan perhitungan secara analitik. Kemudian yang kedua yaitu geometry for practice .tif, di mana teman-teman bisa mendapatkannya apabila teman-teman melakukan proses dari pengukuran langsung maupun pengukuran pengambilan data sekunder yang ada di kanal-kanal yang bisa di-download gitu ya, bisa melalui Demnas, bisa melalui Batnas,
Bisa juga melalui kanal-kanal yang lain atau halaman yang lain di internet gitu ya. USGS, Gapco, dan lain sebagainya, tergantung dari konteks pemodelannya. Kalau untuk yang geometry for practice yang saya tunjukkan di screen saya sekarang, ini adalah data Demnas yang saya potong sehingga datanya merupakan data raster yang sudah kecil ukurannya, 14 MB saja. Namun ini bisa digunakan untuk pemodelan kita pada hari ini. Kemudian di projection file, practice and final project ini merupakan data projection yang mana ini nanti merupakan data yang merepresentasikan posisi daripada geometri for practice. Jadi ini merupakan data yang informasinya merupakan sistem koordinat atau koordinat sistem atau proyeksi daripada koordinat yang ada untuk memasukkan data geometri for practice, data TIFF ini atau kita juga sebut data raster. Nah, eh detailnya mungkin nanti silahkan teman-teman bisa tanyakan, mahasiswa sekalian bisa tanya ke saya terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan data PRJ ini. Dan TIFF kita bisa dapatkan dari berbagai kanal berbagai kanal untuk USGS, Demnas dan lain sebagainya saya sudah sebutkan sebelumnya. Kemudian ada data input flow conditions ini bisa didapatkan melalui analisis hidrologi atau melalui perhitungan secara analisis ya, juga analisis hidrologi juga ya. Namun bisa dengan dua cara pemodelan maupun data dari hasil analisis secara analitik atau secara perhitungan. Bisa melalui Excel. Oke, silahkan di-download saja semua data ini, di-download saja. Kemudian setelah di-download nanti teman-teman ekstrak dulu datanya, kemudian nanti bisa diakses untuk kemudian teman-teman melakukan pemodelan di Hekras. Ya, sudah proses download seperti ini, kemudian teman-teman silahkan eh, melakukan apa namanya, memposisikan file yang sudah di-download tadi ke folder yang teman-teman inginkan. Semisal teman-teman bisa melakukan, sebentar saya juga akan buat folder baru di sini. Ya, misal saya simpan di sini model Hekras, kemudian bisa ditaruh di sini data-datanya. Kemudian silahkan diekstrak datanya. Oke, maka akan muncul folder yang berisi file-file yang sudah disiapkan tadi. Untuk data zip-nya bisa dihapus saja, bisa kita ubah namanya menjadi data. Tidak menjadi kewajiban, tapi saya sarankan diubah saja biar memudahkan kita. Oke, setelah selesai teman-teman menyiapkan data, silahkan teman-teman sekalian untuk membuka Hekras. Ya, membuka Hekras. Teman-teman bisa menggunakan Hekras 6.6 yang terbaru maupun Hekras yang sedikit lebih lama 6.2. Tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali terkait dengan bugs atau terkait dengan kemungkinan error yang muncul. Dan teman-teman juga bisa lihat apa saja hal-hal yang improve atau yang dikembangkan dari Hackeras 6.2 ke 6.6. Ini tampilan utama Hackeras, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa eh, silahkan melihat atau mengeksplor apa saja menu-menu yang ada di Hackeras ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbagai macam ya, ada open and existing project di mana teman-teman bisa membuka project baru, menyimpan, kemudian membuat edit geometri data yang mana nanti kalau membuat cross section maupun mengaplikasikan nilai Manning di cross section ini bisa di sini. Kemudian ada edit steady flow data di mana teman-teman bisa memasukkan nilai debit yang steady atau yang tidak berubah terhadap waktu. Kemudian juga ada eh, edit quotient steady flow data. Ya, ini sebenarnya ada sedikit perubahan steady di beberapa waktu kemudian berubah di
di beberapa waktu. Kalau ini dia berubah terhadap waktu atau edit unsteady flow data di sini. Ada sedimen juga, kemudian ada eh, water quality, jadi berbagai macam fungsi. Silakan teman-teman explore sendiri. Dan dalam konteks pelatihan pengajaran kali ini kita sifatnya workshop, jadi seperti pelatihan. Maka dari itu teman-teman silahkan ikuti langkah-langkahnya karena nanti teman-teman juga akan diberikan tugas eh, yang apa menggunakan HackRAS. Untuk memulai simulasi atau memulai pemodelan di awal, kita bisa melakukan eh, perubahan ini dulu. Kita pastikan bahwa unit sistemnya sudah SI. Biasanya kalau baru install, teman-teman nanti akan US customary, di mana nanti satuannya adalah kaki, feet. Jadi bisa saja nanti debitnya kubik feet per second atau kubik feet, ya gitu ya, kubik feet per second, CFS. Nah, teman-teman silahkan ubah ke metric system di sini. Kemudian oke. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan new project ya, new project. Klik file new project, kemudian nanti akan muncul eh, folder-folder yang mana nanti silahkan teman-teman ubah di posisi di mana teman-teman akan menyimpan projectnya ya. eh Ya, misal saya pindah dulu ini di mana? Bentar. Oke. Ya, ini tadi folder kerja kita. Folder kerja kita yang kita akan gunakan. Nanti teman-teman silahkan simpan di folder yang eh, teman-teman inginkan. Jadi tergantung teman-teman men-setnya di folder mana gitu ya. Kemudian silahkan eh, beri nama, misal model 1D, model hidrolik 1D gitu ya. Klik OK. Start new project. Oke, kita klik OK saja. Nah, saya harus ingatkan bahwa ini apa unit atau extensionnya itu PRJ, tapi itu berbeda dengan PRJ yang ada di sini. Yang ini tadi, ini berbeda, berbeda, berbeda informasi di dalamnya. Kalau ini berkaitan dengan apa namanya petanya, berkaitan dengan proyeksi daripada koordinatnya. Kalau yang ini merupakan file project atau file ya file project Hackras. Jadi nanti Hackras akan menyimpan data-data berkaitan dengan input-input data kita semua, ya. Dia akan menyimpan di file PRJ ini. Oke. Kemudian teman-teman silahkan sekarang karena kita akan menggunakan model satu dimensi terlebih dahulu, silahkan teman-teman membuka eh, RAS Mapper ini yang logonya gambar sungai. Kemudian bisa juga mengakses melalui apa namanya GIS-tool RAS Mapper ya. Jadi silahkan diklik saja. Oke. Akan muncul halaman seperti ini ketika teman-teman membuka RAS Mapper. Nah, silahkan teman-teman pertama set projection dulu. Projection ini maksudnya apa? Projection ini adalah posisi koordinat daripada ya. Jadi mungkin saya jelaskannya gini. Oke. Ya. Oke. File projection yang dimaksud PRJ tadi itu merupakan informasi berkaitan dengan di mana.
atau berkaitan dengan kita menggunakan Universal Transverse Mercator atau posisi koordinat yang di lembar yang mana ibaratnya gitu ya. Nah, kalau tadi yang kita punya itu ada di sini. Kebetulan datanya yang saya gunakan adalah data di area Kalimantan Selatan, di mana itu merupakan masuk ke 50 M, 50 M. Atau sebenarnya kadang bahasanya bukan M, tapi South dan North ya. Kalau di bawah nol berarti dia masuk ke South, kalau di atas nol dia masuk North. Jadi di sini karena posisinya di antara nol dan -8 kotaknya, jadi ini masuk ke 50 S. Maka dari itu kalau kita sebenarnya membuka isi dari file PRJ, yang mana kita akan nanti buka di sini ya, set projection, itu dia akan tertulis 50S. Klik project, set projection, kemudian projection filenya silahkan dicari di file data, kemudian project file practice ini. Oke, oke ini 50N sebenarnya. Sebenarnya bisa 50S. Dia dia beda, dia kadang-kadang 50N, 50N. Ya agak miss sedikit sebenarnya, tapi harusnya ini 50S. Tapi it's okay. Data ini bisa kita gunakan untuk kita kemudian menambahkan file TIFF kita, karena file TIFF itu isinya adalah topografi. Jadi kita bisa tambahkan karena kita sudah memberikan alamat ya, atau memberikan batas-batas koordinat yang sebenarnya itu juga masuk di dalam koordinat daripada si file TIFF tadi atau file apa namanya topografi tadi. Oke, apply oke. Nah, kemudian teman-teman bisa memasukkan file batimetri atau file topografinya. Dan saya harus memberi peringatan bahwa file ini merupakan file eh, dari Demnas. Jadi nanti ya untuk ke depan, karena ini sifatnya adalah perkuliahan, jadi ini data yang sebenarnya perlu perlu pengambilan data lapangan, misal teman-teman melakukan pekerjaan baik itu untuk laporan apa namanya kecuali preliminary study, tapi kalau untuk feasibility study biasanya sudah menggunakan data langsung di lapangan gitu ya. Klik project, create a new project, kemudian klik OK. Ya, ini boleh boleh diubah namanya, tapi ini cepat saja. Saya langsung saja. Oke, ini ada jendela muncul, di sini ada window muncul, ada Rust Geometry Layers, Terrain, Mannings, N-nya ini kita kita nolkan saja. Jadi kita hanya mencoba untuk bisa mensimulasikan dengan Hackras saja. Di close, kemudian di project eh, create new Rust Terrain ya. Langkahnya kadang-kadang bisa juga ya, bisa juga new Rust Terrain dulu, kemudian new Geometry atau kebalikannya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada saja step-step yang sebenarnya tidak tidak perlu berurutan gitu ya. Klik tambah, kemudian data, kemudian ini. Kemudian klik create. Oke. Nah, akan muncul seperti ini seharusnya ya. Jadi nanti dipastikan dulu bahwa di Rasmappernya teman-teman semua, mahasiswa sekalian sudah muncul eh, tampilan seperti ini. Yang mana ini merepresentasikan kondisi studinya. Yang kita lihat di sini, lekukan-lekukan ini sungai meandering ya, sungai dengan belokan-belokan. Eh, dan kita ingin memodelkan eh, bagaimana nanti ketika kita menginputkan data debit banjir gitu ya, baik itu nanti menggunakan satu dimensi maupun dua dimensi. Nah, untuk yang satu dimensi, teman-teman silahkan diklik yang gambar pensil yang ada di sini, Start Editing Selected Layer. Nah, kemudian silahkan, ini hanya sampel saja, tapi kalau ingat perkuliahan saya bahwa kalau untuk satu dimensi, di belokan yang sangat tajam itu tidak disarankan gitu ya, karena nanti cross sectionnya akan saling bertuburkan.
Jadi saya ambil sampel di bisa di sini mungkin di area hilir sini. Jadi ini hulunya di atas, hilirnya di sini. Nah, untuk kita karena ini belum dua dimensi ya, kita satu dimensi dulu. Jadi kalau untuk pemodelan satu dimensi, silahkan ini yang reverse, ini digitasi dulu. Bagaimana caranya? Tinggal kita zoom saja, pastikan kita di area yang kita inginkan untuk melakukan pemodelan. Eh, Sebentar, saya pilih-pilih lokasi dulu. Semisal di mana? Mungkin di sini aja. Mungkin di sini. Semisal dari sini sampai sini saja ya kita ambil. Semisal dari sini sampai sini saja. Untuk melakukannya kita bisa begini. Di yang reverse ini pastikan dia sudah dicentang dan posisinya sudah berwarna pink seperti ini. Lakukan digitasi di tengah-tengah sungainya. Ini bisa kira-kira aja. Oke, oke. Ya, nah sebenarnya ini nggak recommended ya, karena ini posisinya belokan tajam dan ini kalau kita bikin cross section, nanti akan ada garis cross section yang saling bertabrakan. Kita coba edit dulu. Kalau mau ngedit bisa di edit feature, kemudian kita bisa eh, hapus saja yang tidak kita inginkan. Oke, sambil saya tekan delete. Di situ, oke. Terus saya tekan escape. Oke, pastikan seperti ini ya. Jadi ini hanya bagian kecil saja. Kemudian di cross section bisa ditambahkan sebentar. Oh iya, sorry. Kita ke bank lines dulu. Jadi selain daripada rivers atau sungainya, kita juga perlu menambahkan bank lines, ya, bank lines. Silakan tambahkan. Ini apa garis daripada si batas riverbanknya. Silakan didigitasi seperti tadi juga dan pastikan dikenakan ke area atau ke bagian yang memang kita anggap sebagai riverbanknya sungai. Gitu juga. Jadi dari kiri sungai ya. Ini birunya ini ada di kirinya ya. Maksud saya yang ungu ini ada di kirinya sungai karena sungainya mengarah ke sana. Kemudian kita mendigitasi dari yang kiri dulu, kemudian yang kanan. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa tambahkan cross sections. Diklik saja cross section, kemudian bisa ditambahkan kiri ke kanan juga. Bisa dikira-kira saja.
Bayangkan kalau kita membuat cross section di sini, karena dia belokan, dia akan memotong cross section yang lain. Nah, inilah letak di mana satu D itu sudah tidak applicable. Jadi perlu yang dua dimensi. Oke, saya klik escape. Kemudian kalau sudah bisa diklik stop atau save edits for new geometry, klik yes saja. Oke, kemudian bisa diklik file save. Nah, teman-teman bisa close saja Rasmapper-nya karena setelah ini kita akan memprosesnya di bagian menu geometri, edit geometri. Di close, kemudian bisa diklik edit. Oke. Diklik edit geometric data, kemudian klik file open geometry data, kemudian dipilih saja ini. Nanti akan muncul seperti ini kurang lebih, ya, dengan arah yang sudah sesuai dengan arah aliran sungainya, yaitu ke bawah, ke hilir. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dia akan ke hilir gitu ya. Nah, eh, kita pun juga bisa mengubah namanya, misal edit geometric data, kemudian open geometry data, atau kita bisa klik di sini file rename geometry title, kemudian kita ubah misal model hidrolik satu dimensi, klik OK saja, kemudian kita simpan lagi, kemudian di close. Nah, kemudian jika kita sudah yakin dengan data yang kita gunakan, kita bisa edit, sorry, kita bisa kembali buka dulu, kemudian kita klik cross section, maka akan muncul cross section untuk eh, bagian-bagian yang sudah kita tadi digitasi, ya. Ini kita bisa lihat nih, yang dilingkari warna pink ini adalah cross sectionnya seperti ini. Kemudian seperti ini, ya, dan seterusnya. Jadi cross sectionnya sudah otomatis dibuat. Ini kalau Hackrash yang generasi awal-awal, kita harus memasukkan dulu melalui Excel gitu ya, melalui hitungan-hitungan atau melalui proses yang lebih manual ketimbang yang sekarang. Oke, ini kurang lebih seperti ini cross sectionnya. Yang belum ada di sini adalah nilai maningnya. Nah, untuk kita mengisi nilai maning dan secara cepat mengisinya, bisa klik tables, kemudian manings and or key values. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nilai maning itu akan beda-beda tergantung dengan kondisi daripada tutupan lahannya. Nah, kalau semisal kita mau lihat di sini, sebentar. Kayaknya kita buka di ini aja. Kita buka di Drive saja. Oke, dia tergantung tutupan lahannya. Kalau semisal kita lihat di sini, open water itu 0,025 sampai dengan 0,05. Dan seterusnya tergantung dengan tutupan lahannya. Nah, kalau semisal kita anggap saja dia 0,035, suggested initial end, ya, artinya kita mengawali dengan nilai 0,035 dulu saja, itu oke. Berarti kita bisa masukkan nilai 0,035. Ini merepresentasikan kekasaran. Kekasaran ya. Jadi kecepatan aliran akan ditentukan oleh besarnya atau kecil besarnya nilai maning. Nah, nilai maning itu sebenarnya tadi merepresentasikan tutupan lahan. Jadi silakan diubah dulu nilainya. Dalam pemodelan juga kita biasanya ada aktivitas kalibrasi dan validasi. Nah, biasanya kita melihat pengukuran lapangan, kemudian kita bandingkan hasil daripada Hackrash dengan hasil pengukuran lapangan. Nah,
salah satu yang bisa kita ubah-ubah sehingga hasilnya mirip dengan pengukuran lapangan ya nilai banding ini. Jadi, misal kita melakukan pengukuran, kita cek di satu cross section nilai kecepatannya sekian gitu ya, kurang lebih ya range-nya. Kemudian kita cek di lapangan dan kita mendapati bahwa nilai di lapangan itu misal kecepatannya lebih besar gitu, maka kita bisa mengubah nilai maningnya tadi. Karena tadi dalam range ya, atau bahkan lebih kecil lagi karena ya itulah nilai maning ini bisa fleksibel untuk mengkondisikan kecepatan misalnya ya, yang sudah kita lihat dari kecepatan yang ada di lapangan. Maka dari itu kita harus melakukan pengukuran kecepatan juga biasanya untuk melakukan pemodelan. Oke, di klik OK saja tadi di tables, kemudian di bindings kita klik OK. Kemudian jika sudah kita bisa klik file save geometry data. Kita cek lagi apalagi yang belum terisi. Di sini ada LOB channel dan ROB. Nah, eh bentar. Oke. Oke, sebenarnya sudah terisi di sini ya. Cancel. Oke, kita klik close saja. Nah, eh dalam kuliah ini di pertemuan ketiga kita akan melakukan pemodelan satu dimensi dan dua dimensi tadi ya. Nah, kita juga bisa melakukan steady maupun unsteady flow gitu ya. Nah, untuk kita memasukkan data simulasi, kita bisa memasukkan misal kalau steady flow dulu ya, steady flow dulu. Nah, bisa kita masukkan saja nilainya. Kita pastikan RS itu adalah cross sectionnya. Ini nih, RS 9007. Memang ada di hulu 9007. Nah, PF itu adalah debit yang mau kita masukkan. Misal, kalau kita lihat di Q5, Q10, dan Q25, ya, yang ada di tabel ini, kita bisa mengeditnya. Misal, kita tambahkan dulu ya, enter edit number of profiles menjadi 3 gitu ya, sehingga kita bisa dapat 3 input. Kenapa harus 3 input? Karena semisal kita mau mengevaluasi debit eh, 3 jenis debit atau 3 nilai debit, maka kita bisa sesuaikan nilainya ini menjadi 3. Kemudian PF-nya ini kita bisa ubah nilainya atau namanya ya. Bentar. Stop. Edit profile names, kemudian kita ubah menjadi misal Q5, Q10, dan Q25. Klik OK. Kemudian silahkan isikan dengan nilai yang ada di Excel ini. 1152,83 misalnya. Kemudian key 10-nya adalah 1537,11. Key 25 adalah 2363,3. Nah, di reach boundary conditions kita harus menetapkan apa namanya? Upstream and downstream boundary condition atau kondisi batas. Nah, ini bisa kita tentukan berdasarkan kemiringan sebenarnya. Nah, untuk sekarang kita bisa gunakan normal depth saja. Artinya eh, nanti akan kita sesuaikan isian dari normal depth ini dengan nilai kemiringan. Nah, ini sebenarnya yang paling betul adalah menggunakan gradien hidrolik. Artinya adalah beda tinggi atau beda elevasi dibagi dengan jarak antara muka air yang ada di hulu dengan muka air yang ada di hilir. Nah, kita bisa mengubah atau kita bisa menyesuaikannya dengan beda tinggi daripada si batimetri yang ada di dasarnya gitu ya. Nah, anggaplah kita sudah menghitung dengan nilai kira-kira 0,001 gitu misalnya. Klik OK, kemudian ini juga 0,001 gitu ya. Klik OK. Oke, kemudian kita cek dulu ada yang kurang atau enggak.
Oke, semua. Oke, klik file, save flow data. Misal kita sesuaikan namanya menjadi model hidrolik 1D. Klik OK. Kemudian kita file lagi, save. Kemudian kita close. Kemudian kita bisa klik run steady flow analysis karena analisisnya untuk satu dimensi yang steady gitu ya. Kemudian flow regime. Nah, ini sebenarnya kita bisa pilih saja subcritical atau supercritical atau mix tergantung dengan regime aliran yang ada di sana. Kita tahu bahwa subkritis adalah ketika bilangan Froude di bawah satu dan berarti ketika kecepatannya sebenarnya tidak terlalu cepat gitu ya. Ada supercritical, ada mix ya. Kita anggaplah ini adalah mix flow regime-nya. Nanti bisa di search juga di manual dan jika bingung silahkan nanti tanya ke saya juga. Kemudian klik file save plan boleh. Kemudian bisa juga dinamai model hidrolik 1D. Klik OK. Kemudian ini short plan identifier artinya kita mau mengenalnya dengan nama apa. Misal model hidrolik satu satu dimensi. Model hidrolik satu dimensi gitu aja. Oke. Kita klik compute. Ya, maka akan muncul komputasi seperti ini dan dia selesai dengan segera, dengan cepat. Karena dia steady flow, jadi cepat saja. Kita bisa cek hasilnya di sini, yang mana kita bisa cek berdasarkan skenario yang berbeda-beda gitu ya, tentu saja. Nah, ini contoh ya, Q5 dia akan muka airnya di situ. Q10 akan di situ dan Q25 akan lebih dalam lagi alirannya. Nah, ini kita bisa mengecek kapasitas daripada penampang sungai kita. Ya, kalau kita lihat di sini berarti tidak ada masalah ya, karena semua penampang mencukupi ya untuk mengalirkan aliran ini. Nah, tapi apakah selalu sama? Nah, ini nanti bisa teman-teman evaluasi. Apakah selalu cukup? Nah, itulah letak pertanyaannya. Kemudian, nah selain simulasi eh, steady flow, teman-teman juga bisa melakukan simulasi dua dimensi. Nah, untuk simulasi dua dimensi kita harus menyesuaikan datanya. Edit unsteady flow data. Atau gini, karena tadi teman-teman sudah menyimpan atau sudah memiliki project untuk satu dimensi, ya bisa save project as yes. Kemudian eh, teman-teman bisa create folder lagi ya. Bentar, kita balik. Oh, nggak apa-apa di sini. Satu d unsteady. Oke, maka nanti projectnya akan ke sini ya. Yang perlu kita ubah adalah yang steady flow menjadi unsteady ya. Edit unsteady flow data. Kemudian teman-teman bisa melakukan simulasi unsteady dengan cara pastikan ini adalah yang hulu, ini adalah yang hilir ya. Untuk yang hulu kita akan menggunakan flow hydrograph, ya, hidrograf aliran, di mana nanti inputnya adalah ya data yang ada di Excel ini. Nah, kalau tadi kita menggunakan debit yang konstan saja atau nilainya hanya sekian saja tanpa ada perubahan terhadap waktu, kalau misalnya yang ini kita akan menggunakan data yang berubah terhadap waktu. Ini contoh satu saja. Saya menggunakan Q25. Ya, saya menggunakan Q25. Ini dari hasil, hasil analisis hidrologi biasanya. Nah, nanti teman-teman bisa Ctrl C di sini, kemudian Ctrl V, maka akan muncul seperti ini. Dan kemudian silahkan disesuaikan, misal fix start time-nya di tanggal berapa. Misal di tanggal 1 Januari 2026. Ya, 00:00 misal jamnya ya. Jadi
Nanti 2 Januari 2006 jam 9 selesainya. Ini hanya waktu simulasi saja, jadi tidak harus sesuai dengan hari ini, gitu. Sesuai dengan hari teman-teman. Oke. Kalau mau ngecek datanya seperti apa, bisa diplot data, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti akan ada nah, ini hidrograf aliran. Nah, ini biasanya dari hasil analisis hidrologi. Dan di close, kemudian energy gradient slope sebenarnya, EG slope ini ya. Bisa ditulis saja 0,001. Sebenarnya ini bisa dihitung berdasarkan beda elevasi dibagi dengan jarak antara titik yang di hulu dengan titik yang di hilir, titik dasar sungainya. Atau yang paling baik adalah kita misal sudah punya data di lapangan, ya sudah profil atau elevasi muka air yang di hulu berapa, di hilir berapa, kemudian dikurangkan, kemudian dibagikan dengan jaraknya. Itu akan mendapatkan energy gradient slope. Kemudian kita bisa apa namanya, klik OK. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan normal depth juga ya. Kemudian dimasukkan nilainya 0,001. Kemudian eh, kita bisa initial flow-nya kita bisa masukkan. Jadi artinya gini, kadang bisa saja kita menemukan error karena belum ada aliran sama sekali yang padahal di awal kita sudah punya aliran gitu ya. Intinya kita harus menginput satu nilai tertentu misal 10 kubik gitu ya. Silakan diinput saja, kemudian klik file save unsteady flow data, kemudian simpan dengan nama model 1D hidrolik satu dimensi unsteady. Klik OK, klik close. Nah, kemudian teman-teman bisa running. Ya, klik run unsteady flow analysis. Nah, nanti bisa di geometrinya tetap sama ya, karena nggak diubah. Ini geometri yang cross section tadi kita tidak ubah ya. Kemudian yang perlu kita isikan di sini adalah yang ini dulu dicentang, ini geometri preprocessor, kemudian unsteady flow simulation, kita tidak menggunakan sedimen di sini, post processor, dan boleh juga flat plane mapping, karena nanti bisa saja kita memplotkan apa namanya sebaran banjir, meskipun hanya sebatas daripada lebar cross section yang tadi kita pilih. Starting date-nya kita bisa tentukan saja, misal tadi ya 1 Januari disamakan dengan input yang tadi 2026 0000, kemudian 2 Januari 2026, kalau nggak salah tadi jam 9 ya. Kita klik file save plan, kemudian model hidrolik 1D unsteady. Kemudian short ID-nya bisa ditambahkan kalau misal ingin ditambahkan. Oh, ini sudah dimasukkan. Bisa dimasukkan misal model hidrolik 1D unsteady US. Oke. Kemudian bisa diklik compute. Oke. Ya. Ada sedikit Oscil error atau water surface elevation error di sini menandakan bahwa sebenarnya kita eh, perlu ada edit-edit sedikit di sini. Bisa kita turunkan computation interval kalau semisal ada hal seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini setelah diturunkan computation interval tidak ada isu lagi terkait dengan eh, simulasi dan muncul warna hijau seperti ini. Finish and steady flow simulation. Kita close saja, kemudian kita bisa cek hasilnya juga di sini ya. Ini banyak sekali datanya ya, berarti ya kalau seperti ini. Nah, ini kita bisa klik play tadi, kemudian akan ada simulasi di mana ya kalau kalau kita klik play, ya maka akan muncul pada saat dia mulai terisi air dan pada saat dia surut karena debitnya sudah lewat gitu ya, debit yang kecil dari kecil ke besar gitu. Kemudian
Kalau kita buka Rasmapper nanti akan muncul hasil daripada pemodelan satu dimensi tadi. Ya, kita bisa lihat tampak atasnya seperti apa, results. Kemudian kita bisa klik yang depth ini, kemudian kita akan melihat hasilnya. Dan kita bisa cek bagaimana, semisal ya di awal, kemudian dia mulai penuh, kemudian dia mulai surut gitu ya. Nah, artinya eh, dia tidak melebihi daripada cross section. Nah, semisal lebih daripada cross section seperti apa? Nah, inilah maka kita perlu model dua dimensi. Jadi kalau melebihi daripada cross section yang ini kita butuh model dua dimensi. Oke, sekian untuk yang model satu dimensi. Silahkan dipelajari dan dieksplor fitur-fiturnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.